Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majelis guru Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya muliakan, anak-anakku, para santri sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini di bawah sinaran matahari kita melakukan upacara Hari Santri untuk mengenang satu peristiwa besar di mana pada tanggal 21 Oktober 1945 para ulama yang berasal dari seluruh Jawa dan Madura itu berkumpul di satu tempat di Surabaya di Jalan Bubutan yang pada masa itu menjadi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mensikapi keadaan di mana para imperialisme asing ingin kembali datang merebut kemerdekaan yang sudah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 22 Oktober yang kemudian kita peringati sebagai Hari Santri, keluarlah resolusi jihad yang berdasarkan dari musyawarah para alim ulama, para santri di masa itu, yang kemudian membangkitkan semangat gelora jihad fisabilillah untuk mempertahankan tanah air Indonesia, untuk menunjukkan kecintaan bangsa ini kepada negaranya, kecintaan rakyat Indonesia, kecintaan warga Indonesia kepada tanah airnya. Anak-anakku sekalian, cinta tanah air itu merupakan fitrah dari setiap orang yang lahir di tanah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai warga Mekah misalnya, ketika hijrah harus meninggalkan tanah air Mekah, itu Nabi memandang kota Mekah dengan pandangan penuh dengan kesedihan. Nabi mengatakan kepada kota Mekah, ma'atiyabaki min baldatin wa ma ahabbaki, betapa engkau adalah negeri yang indah, negeri yang aku cintai. Seandainya bukan karena kondisi di masa itu yang mengharuskan Rasulullah keluar dari tanah tumpah darahnya di kota Mekah, kata Rasulullah, saya tidak pernah akan pergi keluar dari kota Mekah karena saya mencintai kota Mekah sebagai tanah air saya. Maka ketika Rasulullah sampai ketika hijrah ke Madinah, Nabi kemudian melihat kota Madinah, itu juga berdoa, anak-anakku, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyaddu. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa mencintai tanah Madinah, di mana kota itu akan menjadi tempat tinggal saya bersama umat saya, seperti cinta saya kepada Mekah. Bahkan kata Rasulullah, mudah-mudahan cinta saya kepada kota Madinah itu melebihi cinta saya kepada kota Mekah, karena mulai hari ini Madinah menjadi tanah di mana saya tinggal. Madinah menjadi tanah di mana saya berdakwah. Madinah menjadi tanah
di mana saya berdiri dalam sholat, Madinah menjadi tanah di mana saya sujud panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku, tugas kita hari ini adalah mencintai tanah air. Cinta tanah air itu oleh anak-anakku sekarang diimplementasikan dengan belajar di pesantren, belajar yang benar, mengambil ilmu-ilmu sebanyak-banyaknya, agar kelak anak-anakku bisa mengisi kemerdekaan ini. Ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi guru agama, mungkin ada yang menjadi politisi, mungkin ada yang menjadi dokter, mungkin ada yang menjadi insinyur. Jadi apapun anak-anakku, kalau berbekal dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka itu tandanya anak-anakku sedang mengisi kemerdekaan, anak-anakku sedang membangun negeri ini. Yang terakhir anak-anakku, dalam Islam itu di antara tanda mencintai tanah air adalah mendoakan tanah tumpah darah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya di kota Mekah karena perintah Allah menjadikan kota Mekah itu tempat tinggal Nabi Ibrahim bersama ibunda Hajar dan anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam yang nanti menjadi kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim mendoakan anak-anakku kota Mekah. Idz qala Ibrahim, ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma ja'al hadza, jadikanlah kota Mekah ini baladan aminan, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang bisa mensejahterakan lahir dan batin penduduknya. Maka hari ini anak-anakku, jangan lupa selipkan doa dalam setiap sujud panjang kita kepada Allah untuk mendoakan Indonesia. Semoga tanah tumpah darah ini, semoga tanah di mana kita berpijak, semoga tanah di mana langit Nusantara menaungi kita, Allah jadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan tanah tumpah darah Indonesia menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri di mana Al-Quran, hadis Nabi dan ajaran luhur agama bukan saja terdengar di masjid, bukan saja terdengar di pesantren, bukan saja dihafal menjadi bagian pelajaran tafsir dan hadis, tetapi menjadi perilaku keseharian anak bangsa ini, sehingga kita menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka hidup ini akan penuh dengan makna dan kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, di hari yang baik ini saya selalu dan tidak pernah bosan untuk selalu mengumandangkan apa yang saya sampaikan barusan. Kita melakukan pekerjaan positif, kita melakukan tindakan yang bisa memberikan makna positif kepada bangsa dan negara ini. Di samping itu juga secara batiniah kita mencintai bangsa ini, kita mencintai negeri ini dengan doa-doa yang panjang yang selalu kita kumandangkan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku, di hari santri yang baik ini Allah jadikan semua santri di pelosok Nusantara sebagai kader-kader umat yang kelak menjadi kebanggaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam seperti dahulu Nabi menyampaikan agama sebagai kedamaian dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kumpulnya kita hari ini menjadikan jam'an marhuma. Kalau anak-anakku berpisah dengan pesantren ini, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, mudah-mudahan perpisahan itu menjadi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan kehadiran kita di pondok pesantren Dar-Rahman, baik belajar maupun mengajar, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Selamat hari santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai perjalanan panjang kita di dunia untuk kelak bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.